Halo, shalom saudara sekalian. Terima kasih kita hari ini ketemu lagi dalam Truth Lifestyle. Kita akan ngebahas topik tentang stres itu perlu atau enggak sih, gitu ya. Nah, di dalam kehidupan kita rasa-rasanya tidak mungkin kalau kita tidak menghadapi yang namanya stres. Benar? Apapun bentuknya, kita seringkali menyikapi itu sebagai ya udah stres aja nih, gue lagi stres gitu. Nah, tapi seringkali kita lupa atau kita bahkan nggak tahu, tidak menyadari bahwa sebetulnya stres itu sendiri memberikan dua dampak. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian saat menonton tayangan ini merasa kok stresnya memberikan dampak positif sih, emang ada gitu ya. Jadi pada dasarnya sebetulnya stres itu sendiri punya dua istilah nih, dibagi ke dalam dua istilah. Yang pertama distress, yang kedua eustress. Apa itu? Distress itu sendiri berbicara tentang suatu tekanan, stres yang memang memberikan dampak negatif kepada orang yang sedang mengalaminya. Yang kedua adalah eustress. Eustress itu sendiri adalah suatu tekanan atau kondisi yang menekan seseorang yang memberikan dampak positif. Kok lucu ya? Ada dampak stres yang positif dan ada yang negatif. Mungkin setahu kita selama ini hanya bersifat negatif terus. Kenapa bisa begitu? Nah, ini balik lagi kepada point of view kita yang mengalami stres itu sendiri, teman-teman. Kenapa? Sebagai contoh, stres yang memberikan dampak positif adalah, atau eustress tadi sendiri contohnya adalah ketika ujian. Pasti semua ngalamin yang namanya ujian ya, maksudnya ulangan, mungkin yang kita sebut kalau saat kita sekolah dulu UTS, UAS misalnya. Nah, itu sendiri stres buat kita yang sedang mengalami. Namun memberikan dampak positif atau bisa disebut sebagai eustress, yaitu karena membantu, memicu, memotivasi kita untuk bisa segera lulus dengan hasil yang terbaik. Segera lulus buat apa tujuannya? Ya biar cepet-cepet naik ke level selanjutnya gitu. Nah, contoh lain untuk stres yang memberikan dampak positif adalah seorang atlet. Ketika seorang atlet sedang bertanding, sebelumnya dia harus mengalami beberapa dan banyak sekali latihan-latihan, dimana nggak gampang ya, karena itu ada target-target tertentu, tuntutan tertentu yang memang diharapkan untuk bisa dilewati bahkan dicapai oleh ya pelatihnya mungkin, atau orang-orang tertentu yang memang mentargetkan si atlet tersebut untuk bisa berhasil mencapai kesuksesan. Itu namanya eustress. Kenapa? Karena dengan adanya target, dengan adanya tujuan tertentu yang harus dicapai, stres atau tekanan yang dirasakan itu memacu si atlet untuk bisa berlatih lebih keras lagi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, achievement yang baik gitu ya di akhirnya. Itu eustress teman-teman gitu ya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang stres yang memberikan dampak negatif. Contohnya apa? Ujian lagi. Nah, UTS lagi, UAS lagi. Kenapa bisa satu hal, satu penyebab, satu tekanan, sama gitu tekanannya ya, tapi bisa memberikan dua dampak. Kalau yang memberikan dampak negatifnya itu adalah ya jadi semakin psikosomatis mungkin, gak siap, ya mungkin takut gagal dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih bisa ada satu penyebab atau satu hal gitu, tekanan, kondisi lah gitu ya, yang bisa memberikan dua dampak. Semua balik lagi kepada point of view kita sebagai manusia. Seringkali kita merasa atau melihat hanya dari sudut pandang yang negatif ketika stres itu datang. Oh iya nih, aduh nanti aku bakal gagal, aku bakalan jatuh, aku bakalan melukai banyak orang, aku bakalan pokoknya gak berhasil deh gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menghambat kita untuk kita bisa melihat sisi positif dari stres atau tekanan yang kita alami. Seperti itu. Semoga dengan tayangan ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menonton bisa memahami bahwa sebetulnya stres itu perlu juga loh ada dalam kehidupan kita. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi balik lagi tergantung bagaimana point of view kita menyikapi stres itu sendiri yang sedang datang dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya stres yang datang itu sangat wajar dialami oleh setiap kita. Manusiawi istilahnya gitu. Oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.